Itu. Nah, sekarang kita latihan dari contoh yang ada di sini. Ya, langsung peserta ya yang mau berlatih kita satu baris ya, satu orang. Siapa yang pertama? Bismillah, baca dan terjemahkan. Saya Ya, silakan, Kang Dino. Bismillahirrahmanirrahim. Jalasatul labu julusan Tolibu, takdiban bukan tolabu, tolibu. Mufrad. jalasat tolibu julusan takdiban ihtiroman lil Nah, mudarisi. yang dulu bukan julusan. Kalau julusan kan harus ada alif. Oh julusan Ya, ini belum pilih ya. Jadi, julusan julusan takdiban bukan takdiban. Kalau takdiban harus ada ya, ini tidak ada. Berarti tak apa ada sih baih. sifatnya, Pak? Kalau mudhof ilaih harus isim, tidak fi'il. Berarti masdarnya ini dibacakan masdar. Tak aduban Mudhof ilaih apa hukumnya? majrur sad. Iya, berarti Tak dibi. eh Eh, tadi udah benar, bacaan tak masdari ada udah benar. Tinggal dimajrurkan berarti julusa julusan tak dibi. ta'addubin. Eh, tak Julusa adubin. ta'addubin ya, Tak terus adubin ihtiroman lil mudarisi wal alimi. li itu walil ilmi. Walil ilmi. Ya udah sampai situ ya, terjemahkan. Pelajar itu duduk sebagai dengan duduk yang beradab sebagai bentuk penghormatan kepada guru dan ilmu. Ya, ya itu. Jadi di sini memperhatikan apa namanya tadi ya, prinsip-prinsip terjemahannya ya, dari mana kosakata masing-masing, lalu bab-bab tasdidnya, lalu dalam ilmu nahu ya. Di sini ada julus tuh masdar dari jalasa, ta'adub masdar dari ta'adab ya ta'adabu, ihtiroman masdar dari taroma ya tarimu ihtiroman, mudaris simfail dari darrosa yudarisu ya, al ilmu masdar. Itu tasrifnya harus diperhatikan. Lalu nahunya dia juga ya, julusa di sini apa kedudukannya? Maf'ul ajri. Bukan, masdar dari fiilnya apa? Kan masdar setelah fiilnya. Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak ya. Jalasa julusan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya apa fungsinya? Menguatkan. Kan ada tiga, ada li ta'kidil fi'li, ada li bayani, ada di, ada li bayani nau'i. Enggak, di sini kan ada dia menjadi Dibayanin, julusa ta'addubin. Dibayanin. Dibayani apa? Dengan duduk yang Nau'i ya, beradab. nau'i macamnya. Dibayani nau'i. Gitu. Jadi duduk yang beradab gitu kan. Duduk yang mengandung adab. Ihtiroman. Jadi apa ini kedudukannya? Maf'ul ajri. Maf'ul ajli. Sehingga kalau maf'ul ajli ya kita artikan ya, karena atau sebagai bentuk itu kan ada maf'ul ajli. Ada alasan ya dari perbuatan. Kenapa dia duduk dengan duduk beradab ya? Karena sebagai penghormatan. Itu maf'ul ajli. Gitu ya, mematikan struktur bahasa terjemahan ya. Jalasa tolib. Jadi kan murid duduk, bukan duduk murid kan begitu ya. Juga apalagi tadi.
Ya, kalau ada bentuk ma'rifah, nakirah, memang ada di sisi lain ada ketentuan khusus ya dalam ilmu nahwu ya, ada yang harus ma'rifah, harus nakirah. Kayak misalnya maf'ul ajli kan yang nakirah ya, kiroman gitu. Baik, berikutnya siapa yang kedua? Ana Ustaz. Coba siapa? Ana Ustaz. Pak Jaya ya? Ya Ustaz. Ya, silakan Pak. Sakata indama dakhala ilal fasli wastama'u ila ma qala. Ya, artinya Kemudian sakata indama dakhala ilal fasli, diam. Ya, diam ketika masuk ketika sudah berada di dalam atau ketika masuk ke dalam kelas dan menyimak secara sungguh-sungguh terhadap apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Ya, ya ini kita harus tahu masing-masing kata, misalnya diam, indam ketika ada orang masuk. Dan juga harus memperhatikan domir ya. Ini juga penting dalam penerjemahan. Domir ini kembali kemana gitu ya. Kata yang diam ini siapa? Ya, talib ya. Ya, Dahola masuk. Ya, siapa yang masuk? Ya, guru, kembali ke guru. Ya. Wastama'a itu kembali ke talib ya, yang mendengarkan. Dan makola kepada apa yang dia katakan Oleh guru. Ya. Itu sangat penting perhatikan pengembalian domir. Ini sini ada ma juga ya, nanti ma ini banyak macamnya. Ma itu ada untuk pertanyaan, ada untuk syarat, ada untuk mausul, ada untuk nafi ya. Tidak, kalau nafi berarti artikan tidak. Kalau ini kan kepada apa yang ya berarti mausul. Apa yang dia katakan. Ya, kemudian berikutnya siapa? Yang ketiga. Ya, Ustaz. Padahal siapa namanya? Abdurrahman Joni. Oh ya, Joni. Ya. Fataha qalbuhu li kolbu dibaca kolbu jadi apa? Hah? Dibaca kolbu marfu jadi apa? Fa'ilnya. Bi apa artinya? Hah? Artinya apa? Fataha qalbuhu. Artinya apa artinya? Dibukakan apa? Dibuka hatinya. Kalau fa'il kan pelaku. Pelaku itu Dia membuka hatinya. Hati membuka atau membuka hati? Dia membuka hatinya. Nah, berarti posisi hati sebagai apa? Objek atau subjek? Iya, kalau maf'ul bih dibacanya qalbahu. Nah, gitu ya. Jadi sesuaikan Fataha dengan qalbahu. Ya. Fataha qalbahu liyaqbalu. Ada huruf li apa fungsinya li? Masuk ke fi'il mudhari apa li fungsinya? Ta'kid. Enggak, fungsi ininya. Fungsi nahunya. Dia menasabkan memansubkan fi'il. Berarti liyaqbalal ilmi jadi apa dibaca? Liyaqbalu ilmu. Liyaqbalal ilmu. Jadi ilmu. Waraq. Jadi apa? Ya. Dibaca marfu. Jadi kita membaca itu ya, itu sudah harus tergambar artinya.
ya, karena membaca itu nggak bisa orang misalnya blank atau artinya berarti salah bacaannya. Jadi membaca Arab Gunur itu harus sudah terbayang artinya, sehingga kalau dibaca ini berarti dia posisinya apa? Apakah menjadi fa'il, maf'ul bih, mudhof ilaih dan sebagainya. Jadi kan Itu jadi menerima ya ilmu, menerima ilmu, berarti ilmu posisinya apa? maf'ulun bih, Ustaz. Ya, berarti dibacanya Liyaqbalal ilma ya. war waraq waraqazu Apa rokazu wala ini wazannya? Ada nggak wazan fa'alu? Ada nggak wazan fa'alu dalam fi'il? Dalam enggak tasrif? ada, Ustaz. Ada kan? Berarti Waraq waraq kalau wa itu waraqzi kan atop ya. Dia atopnya apakah ke fi'il, ke isim? Ya, ini kan ke fi'il. Ini kan kesim, ya, Ustaz. 3 huruf ini. Waraqzi Kalau isim wa kan ada alif lam misalnya kelihatan. Itu sebelumnya ada fathah ya. Berarti ini fi'il madhi juga. waraqaza Cuman pakai tasdid rakaza. Pakai waraqaza tasdid ya, karena memang kita harus memperhatikan arti. Apa ini artinya gitu. Lalu bagaimana apa katanya? Kosakatanya ya rokaza ya, berkonsentrasi waraqaza artinya. Kita sudah tahu artinya dan babnya juga. Terus waraqaza yan wala yan asa wala yan wala asu yan asu. ya wala yan asu wala yarqadu. Nah, ini harus tahu babnya. Rokoda fi'il mudhari'nya apa? Roqada yarqadu Ya, yarqadu masa yarkodu? yarqidu Yarkudu yang jadi harus tahu babnya ya. Kalau rokoda maksudnya bab apa? yarqudu Ya, fa'alai pulu berarti rokoda yarkudu, maka dibaca layar kudu. wala yarqudu wala yatahaddatsu wala yatakhayyalu wala yastaghad wala Apa ininya wazannya apa? istaghala Wajan apa ini? Istagola berarti apa menurutnya? istaghala Fi'il mudhari'nya apa? yastaghala Masa istagola? Ibta'ala coba dibuka lagi bukunya. Wajan ibta'ala apa fi'il mudhari'nya? ista'ala yasta'ilu Enggak, bukan pakai sin. Ifta'ala. ifta'ala yasta'ilu Berarti istagola. Yasta'ilu. Ya, gitu. Jadi membaca harus sesuai wazan membaca itu. Yasta'ilu bisyai'in akhar. Akhoro. Kenapa akhoro? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul dari mana? Ano, Fa'ilnya. Enggak, harus ini harus diperhatikan. Kalau maf'ul bih berarti mana fi'il fa'ilnya mana? Dari mana fi'il fa'ilnya? Terus artinya gimana gitu. Artinya pada akhirnya dengan sesuatu. Ini kan dengan sesuatu yang lain. Berarti dia sifat. Sifat dari syai. Cuman syai'in majrur dengan kasrohnya. Tapi ahoro sifat itu kan mengikuti kepada mausuf.
Ya majrur berarti harus ikut majrur, tapi ini tanda majrurnya fathah bukan kasroh. Kenapa fathah? Tanda majrurnya Bismillahirrahmanirrahim sorib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim sorib. Bismillahirrahmanirrahim sorib. Termasuk apa? Termasuk al-wasfu ya ma'a waznil fi'li. Sifat yang dengan wazan fi'il kayak ahsanu, asqaru sama ya. Silakan terjemahnya. Fataha qalbahu, dia membuka hatinya untuk menerima ilmu. Warakazu, dan berkonsentrasi. Warakaza, dan dia fa'ala bil madi. Dan dia berkonsentrasi dan tidak Walayan asu apa? Tidak tahu saya. Tidak mengantuk. Oh, ya. Dan dia tidak mengantuk dan tidak juga yarkudu apa? Kalau setelah ngantuk ngapain? Tidur. Ya. Dan tidak pula tidur yarkudu. Jadi tidak hanya naum ya, tidur saja. Iya. Nah ini kan termasuk apa? Muradib ya, sinonim. Jadi tidur bisa naum, namanya namu, bisa juga rukud ya, rokona yarkudu, ruku dan nah. Wala yarkudu wala yatahaddatsu, dan dia tidak berbicara-bicara dan tidak mau berhayal takhayal wala dan dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lain. Ya, sudah ya, insyaallah dipahami, nanti bisa ditanyakan kalau ada yang tidak dipahami pembacaan ya, sigot, irobnya, lalu penerjemahannya. Berikutnya siapa? Betul? Yang mencoba? Ustaz. Siapa? Siapa namanya? Ya. Pak Edi ya? Ustaz. Iya, Pak Edi silakan. Pak Edi atau siapa? Abu Yahya. Betul, langsung aja. Wa ilam tahsu minasyarki ila qiblah wa ajabal al-mudarrisu. Ya udah sampai titik aja. Ya, terjemahnya. Pak Guru selesai belajar syari apa? Hari pelajaran pelajar bertanya dan Pak Guru menjawab. Al-Mudarris. Ya udah sampai titik aja. Kasih buat yang lain. Apabila itu apa? Idza itu apa? Isim apa? Ya syarat ya. Syarat ya. Jadi kalau syarat harus ada fi'il dan jawab syarat. Apabila intaha itu fi'il syaratnya. Setelah selesai guru dari penjelasan, ya kemudian sa'ala, nah ini adalah jawab syaratnya. Murid bertanya dan guru menjawab. Ya, nah ini intaha ya, selesai. Kan wazan ifta'ala ya, wazan ifta'ala kan nunnya huruf asli itu kan, huruf tambahannya hamzah wasal dan ta.
selesai ya. Beda dengan anha misalnya. Kalau anha menyelesaikan. Kalau intaha itu berarti lazim ya. Jadi dia tidak langsung kepada objek. Makanya kepada objeknya pakai min. Intaha dari mina syarhi. Tidak bisa syarha langsung, nggak bisa. Karena dia lazim minta. Ya, mina syarhi. Nah, syarhi itu masdar dari syarha yasrohu. Azan, fa'alai, fa'alu ya. Jadi ini bab-bab itu tas itu harus tahu ya. Jadi masing-masing kata bab termasuk bab apa. Kalau tidak tahu bisa dicari di kamus, dilihat di kamus untuk memastikan. Jadi jangan apa namanya menebak, mereka-reka gitu ya, salah. Kalau orang yang sering apa namanya belajar bahasa Arab ya, dia banyak kosakata, tahu bab-babnya ya, atau sering mengkaji kitab ya, itu nanti biasanya ya dia akan ingat ini dibaca masuknya bab apa gitu, karena sudah sering mendengar. Syarha yasrohu ya, alaif alu sa'ala yas'alu ya, at-talibu ya, wa ajaba. Nah ini sa'ala dan ajaba ini apa? Termasuk apa? Ustaz. Sa'ala dan ajaba. Fi'il. Enggak, dia tadod ya, antonim. Oh. Tanya dan menjawab kan gitu ya. Tanya dan menjawab. Terus tolib dan mudaris ya, juga itu adalah satu yang apa? Lawan katanya. Baik, yang berikutnya siapa? Yang terakhir? Mau mencoba, silakan. Ustaz. Siapa? Ya, Ustaz. Coba Ustaz. Pak Taufik ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudarrisu ya'tul ilma. Ya'to apa itu? Itu ada ya, ada huruf yang nggak mungkin dibaca ya'to. Apa artinya? Ya, udah harus ke gambar ya. Jadi memberi kita ilmu. baca itu harus sudah ke gambar arti. Memberikan ilmu. Kalau memberi apa ininya? Caranya. Fi'il madinya apa fi'il madi? Ini kan fi'il mudhari ya, ada hurufnya di awal, huruf mudhari. Ya, atau yu'ti ya. Berarti dibacanya yu'ti. Ya. Terus al-mudarisu dibaca lagi. Al-mudarisu Suaranya nggak jelas ya? yu'til ilma wa nasaiha wa mawa'idhu. Artinya guru sedang memberikan ilmu dan nasihat-nasihat dan apa namanya, tausiah, mawa'idhu. ya, itu ya, pengajaran. Al-mudarisu ya dibaca domah, kenapa? Marfu isim sebagai mubtada ya di awal kalimat. Khobarnya yu'ti ya, khobarnya berupa fi'il, jumlah fi'il ya. Nah, ilmanya jadi apa? Maf'ul bih ya, memberikan ilmu. Walaupun yu'ti itu kan awal apa namanya, maf'ul bih yang keduanya mana? Tidak ada kan, tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya, maksudnya kan kepada para murid ya. Yu'til taliba al-ilma.
Tapi yang namanya maf'ul bih kan nggak harus disebutkan. Karena dia termasuk fadlah, bukan umdah. Jadi boleh tidak disebutkan. Ya, yu'ti ini harus tahu wazannya, atau yu'ti ya wazan af'ala yufilu. Artinya memberi ya, nasoih. Nasihatnya nasoih itu jama taksir dari nasihah ya. Mawaid jama dari mau'idhah. Dan keduanya ini semuladi layan sorif. Ya, termasuk sigot mental jumu. Itu yang semuladi layan sorif sudah dihafal. Itu ada 12 macam. Ya, ada yang satu sebab, ada yang dua sebab. Satu sebab ada 3, ada sigot mental jumu, ada alif tanis maksuro, ada alif tanis memdudah. Lalu yang dua sebab ada yang berupa nama, ada yang berupa sifat ya, dengan tambahan sebab yang lain. Nah, sehingga di sini tidak ditanwinkan ya, tidak ada alif lam. Nasaiha wa mawaidho. Nah, ini nasaihan mawaidh ini termasuk apa? Muradib. Pak Yunus sinonim, itu kipasnya mungkin ada kipas mungkin berisik jadi nggak jelas. ya. Pak Yunus kayaknya itu. Iya, kalau di saya nggak ada kipas. Ya udah ya, nggak ada suara. Jadi ini sinonim ya, muradib antara nasihat dan mau'izah, hampir mirip maknanya, nasihat. Pengajaran.